Halo, selamat malam, Dokter Halo, selamat Septian. malam, Kak. Iya, malam ini kita mau ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol Betul, tentang tugas latsar kita yang tentang benchmarking. benchmarking. Iya, kita ngambilnya dari dua instansi berbeda, battle Ya, ceritanya. Aku ngambil dari ini loh, BUMN. Dokter Septian dari mana ngambilnya? dari kementerian. Nah, aku ngambil PTPN 5, kalau pernah Aku dari dengar. kementerian PUPR. PUPR sama-sama keren ya. Iya, betul. Oke, Siapa sebelum yang mengenal kita, kementerian PUPR? nah ya, siapa yang nggak tahu PUPR gitu ya? Oke, sebelum kita lanjut, ini aku mau share dulu biar makin tahu PTPN 5 tuh yang kayak apa sih? Bagian mana sih? Dianya megang apa sih? Perusahaan yang megang apa sih gitu ya? Kelapa sawit sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar Indonesia terhampar di 14 juta hektar, di mana 41%-nya dimiliki oleh rakyat non-korporasi. Dengan luasan tersebut, Indonesia menjadi produsen CPO terbesar di dunia hingga saat ini. Tidak berlebihan saat kelapa sawit disebut sebagai emas hijau bagi negara kita Indonesia. Sebab negara kita adalah negara produsen kelapa sawit yang terbesar di dunia. Namun demikian, produktivitas kebun sawit rakyat hanya berkisar di angka 3 ton CPO per hektar per tahun. Sehingga kalau kita bandingkan ini yang di perusahaan, yang di perusahaan swasta, dengan yang dimiliki rakyat itu hasil produksinya berbeda jauh. 2 kali lipat, benar enggak? Penyebab rendahnya produktivitas utamanya adalah akibat usia tanaman yang sangat tua. Untuk itu, pemerintah telah mencanangkan percepatan peremajaan sawit rakyat dan peran korporasi utamanya BUMN sebagai katalisator ekonomi sangat diharapkan dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat. Lalu kalau kita lihat ada yang namanya welfare creator, di mana memang tugas utamanya itu memastikan bahwa petani kita ini, tapi juga tingkat daripada petani-petani Indonesia naik kelas. Sebagai anak perusahaan holding perkebunan, sejak awal pendirian PTPN 5 dirancang untuk bermitra dengan kebun masyarakat. Tantangannya adalah dari 56,7 ribu hektar kebun sawit plasma PTPN 5, terdapat peremajaan mandiri seluas 17.530 hektar dan belasan ribu hektar lainnya yang belum bersedia diremajakan karena berbagai hal. Untuk itu, sejak tahun 2019, didukung oleh Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan, PTPN 5 berinisiasi mencanangkan program PTPN untuk sawit rakyat, berkolaborasi dengan banyak pemangku kepentingan. Sebagai caretaker, PTPN 5 memberikan berbagai jaminan, mulai dari skema pembiayaan, budidaya, hingga jaminan produktivitas. Transformasi tersebut semakin meningkatkan kepercayaan petani. Hingga tahun 2023 nanti, seluas 21.000 hektar milik petani plasma menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PSR. Oke. Nah, Ini kita mau putar masing-masing dulu atau gimana nih? langsung battle gitu ya. Kayaknya putar masing-masing dulu kali, biar sama-sama tahu Kita putar dulu. dulu Aku ya. kan pengen tahu juga yang PUPR tuh kayak Nah, apa, ya kan? oke. Kita Oh, putar dulu yang PUPR ya. siap. Dunia dengan potensi kekayaan alam dan sumber daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan kekuatan tangguh guna mempertahankan kesatuan dan terus meningkatkan kemajuan. Dan kekuatan itu adalah melalui pembangunan infrastruktur seperti yang terus kami lakukan. Bekerja keras, bergerak cepat, dan bertindak tepat. Itulah moto kami dalam mengambil peran pada pembangunan infrastruktur negeri. Melalui Sekretariat Jenderal
kami melakukan berbagai koordinasi, pembinaan, dan dukungan manajemen berbagai sektor di tubuh kementerian. Mulai dari perencanaan dan pemrograman, hukum, keuangan, tata laksana, komunikasi publik, teknologi informasi, dan dukungan manajemen lainnya. Kami sadar bahwa anggaran bagi pembangunan adalah amanat dari rakyat Indonesia. Karenanya, kami ingin menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Kami dilengkapi Inspektorat Jenderal yang bertugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan kementerian. Kami melakukan audit hingga evaluasi agar segala langkah yang kami lakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kami tahu potensi air yang melimpah perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Hingga kami Nah, selesai. Sip. Oke, dari siapa dulu nih Kak? Itu dari aku dulu kali ya. Oke, Kan, boleh. kan tadi aku yang pertama. Nah, kalau PTPN tuh gimana ya? Ini kan mau battle nih ceritanya. Kalau Ah, kita lihat benchmarkingnya kan untuk jadi menuju Smart ASN tuh, kalau menurut aku udah terpenuhi tuh, karena PTPN jelas dianya sudah nasionalisme sekali kan, mengelolanya melibatkan rakyat, kemudian ya kan kayak gitu, udah gitu integritasnya udah jelas, udah terlihat, wawasannya menggunakan teknologi terkini juga, kayak pemanfaatan limbah menjadi tenaga listrik biogas tuh, ya kan, bener kan gitu ya. Jadi memang kalau untuk ke arah Smart ASN-nya, kalau PTPN 5 udah terpenuhi benchmarking. jempol ya. Dua Jempol. jempol lah. Kalau PUPR gimana nih? Gimana nih? UPR lebih 4 jempol Kak. 4 jempol ya? Ya gimana ya? Kalau PUPR itu ya siapa sih nggak kenal gitu? Siapa sih yang nggak tahu sekarang ini kayak bisa dibilang Bapak Jokowi itu kayak seperti udah Bapak pembangunan istilahnya. Yes. Dibawa ke Bapak Benar. kementeriannya ya, Bapak menterinya. Di mana-mana infrastruktur bahkan sampai ke Papua yang saya dulu Iya. pernah di NTT. Oh, pernah. Orang NTT itu aduh menomorsatukan Pak Jokowi karena apa? Karena infrastrukturnya. Itu bangun jalan itu luar Jalan biasa ya, kali sih. benar. NTT itu luar biasa sekali jalannya. Jadi siapa sih nggak tahu? Gitu juga dari integritas kayak tadi yang sudah kita lihat videonya, akuntabel, profesional, mereka Ya. mau kan untuk apa diaudit, ada inspektorat jenderalnya. Kemudian untuk nasionalisme mereka itu kayak ada pembangunan jembatan itu di Papua itu, mereka itu menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi Jadi mereka nggak, menggunakan kirim dari luar negeri. Mereka pakai apa IT dari dalam negeri. Kemudian kalau anak-anak untuk bangsa IT ya, banyak. anak-anak bangsa Indonesia juga yang Ya, betul. membangun bangsanya sendiri kan kayak gitu. Betul sekali. PTPN kan juga gitu, yang mengolah sawitnya adalah rakyatnya sendiri, kemudian mulai dari pembibitan apa segala macam itu melibatkan masyarakat sekitar pabrik kayak gitu. Kemudian dari hasil pengolahan sawitnya juga yang memanfaatkan juga rakyat sendiri selain untuk diekspor gitu. Jadi siapa yang menang nih? Emas hijau, udah emas hijau lagi ya. Iya, emas hijau dari kata Pak Jokowi kan gitu ya. Aduh, Ya, luar betul. biasa. Jadi bagaimana battle Belum kita lagi hari ini? Kementerian PUPR itu Pak. Aduh, kalau kakak lihat penghargaannya luar biasa. Banyak sekali penghargaan-penghargaan. Termasuk ini yang kita lagi bahas ini mengenai manajemen ASN. Mereka mendapatkan peringkat nomor 1 di BKN. Dari BKN ya, untuk kementerian yang paling menerapkan Manajemen ASN. manajemen ASN tadi. Ya, kalau untuk di BUMN ya nggak kalah juga lah PTPN 5 kalau kayak gitu. Jadi skor Terus kita, ada lagi Pak? wah masih banyak ternyata. Masih banyak Pak. Mengenai apa nih networking, mereka lagi ada bikin smart city begitu. Mereka itu lagi bekerja sama dengan Korea juga mengenai smart city juga nanti untuk perkembangan kota-kota yang khususnya ya kota-kota yang besar. PTPN nggak kalah. PTPN nggak mau kalah. PTPN selain dia networkingnya dengan pihak luar, pihak asing ya, kita kan karena ekspor ya, juga bekerja sama dengan masyarakat.
kayak gitu. Jadi kayak sawitnya itu yang mau diolah tidak hanya kayak tadi yang disampaikan, tidak hanya sawit punya perusahaan, tapi juga sawit yang milik dari masyarakat sekitar gitu. Malah sekarang ini lagi gencar-gencarnya supaya sawitnya itu ya memang yang dari masyarakat yang dimanfaatkan, bukan lagi mengharapkan dari hasil panen punya perusahaan kayak gitu. Jadi ya, Jadi kita yang di Kalimantan ini ya, ya kayak kita di Kalimantan ini mana sawit semua. sawit semua terbentangkan gitu ya. Aduh, luar biasa. Tadi apa emas hijau tadi. Jadi gimana nih? Satu sama? 1-0? Ya bisa, Satu sama ya. bersama, Jadi sama-sama kesimpulannya bagus. sama-sama bagus. Sama-sama sudah menerapkan Smart ASN-nya. ASN, Iya, Kementerian PUPR maupun PT PEM 4 bangga melayani PTPN 5. bangsa, bangga melayani, ya PTPN 5, betul, bangga melayani bangsa. Karena PTPN memang banyak ya, mulai dari 1 sampai berapa gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Tapi hampir semuanya, bukan hampir semuanya juga memang sudah menerapkan manajemen ASN seperti itu. Oke, demikianlah. Kayaknya gitu aja kali bincang-bincang kita kali ya, Dokter Tian. Ini sebenarnya agak kurang nyambung karena kita dua-duanya dokter ya, Bapak Ibu, nanti penonton semuanya. Kita berdua dokter, tapi entah mengapa ini perbincangannya lebih ke arah non medis, tapi nggak Nggak ada masalah. kesehatannya sama sekali. Nggak ada kesehatan sama sekali. Tapi nggak apa-apa, dokter kan harus tahu segalanya katanya ya. Betul. Harus bisa Bukan dokter, segalanya. tapi ASN. Oh ASN ya, harus bisa segalanya. ASN. Benar, ASN harus bisa segalanya. Harus tahu, harus bisa beradaptasi dengan kemajuan, Ya, dengan informasi-informasi betul. terbaru, dengan tugas-tugas yang mungkin di luar topoksi gitu kali ya, Dok ya. Ya, harus tahu isu-isu kontemporer. Gitu. Yes, benar, isu kontemporer, benar sekali. Oke, mungkin gitu aja kali ya, Dok. Makasih banyak loh Ya, bincang-bincangnya. terima kasih, Kak Nani. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat Sama, selamat beraktivitas.